Lalu apa yang mesti dipersiapkan? Apa yang harus kudu hidrokum? Bersiap-siaplah. Yang paling penting persiapan mental. Baru kemudian yang kedua ya persiapan fisik, kesehatan, imunitas, kebersihan, jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak fisik dan seterusnya. Tapi yang pertama itu adalah siapkan mental anak-anak kita. Dan yang paling penting itu bahkan siapkan mental diri kita. Anak-anak mah happy-happy aja, hore, aku mau ketemu teman, hore, aku mau ke sekolah, hore, aku mau ke seragam. Asik dia mikirin lagi beraktivitas ini. Kangen sama Pak Isnan, sang raja tega gitu kan ya. Wah, udah tinggal asik aja. Orang tuanya dengan katanya, persiapkan. Fama wahanu lima asobatum fi sabilillah. Tidak lemah mental atas apa-apa yang mereka derita di jalan Allah. Apa itu wahan? Fama wahanu itu. Wahan itu cinta dunia. Manusia itu kalau punya ketakutan atas kematian berlebihan, itu sudahlah imunitasnya turun. Biasanya susah tidur loh. Orang kalau udah susah tidur itu imunitasnya memang turun. Karena imunitas itu terbangun terutama saat manusia tidur. Orang yang udah takut mati, susah tidur. Saya pernah beberapa kali menghadapi kasus-kasus insomnia dan memang betul di antara penyebab utama insomnia adalah takut mati. Takut mati yang disadari atau takut mati yang tak disadari. Tentunya bukan 100% gara-gara takut mati ya. Tapi dalam persentase yang besar insomnia sering disebabkan oleh fenomena takut mati. Guru saya pernah cerita. Jadi dulu Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan dia panglima luar biasa, tapi matinya di tempat tidur ya. Sebelum mati beliau bersenandung. Wahai rasanya tak ada medan perang yang tak kuhadapi. Dan tak ada bagian-bagian dari tubuhku yang tidak terkena anak panah. Atau pedang. Atau tombak. Tapi toh akhirnya aku akan mati di tempat tidur jiwa. Karena sebenarnya medan kematian terbesar adalah tempat tidur. Memang benar kan? Bagian besar kematian di tempat tidur. Bukan karena kecelakaan di jalan. Bukan karena kematian di medan perang. Emang di tempat tidur. Kematian terbesar itu persentase terbanyak di situ. Makanya Khalid bin Walid mengatakan akhirnya aku akan mati di tempat tidur. Sungguh tempat tidur adalah medan kematian terbesar. Semoga tak bisa tidur orang yang takut mati. Khalid bin Walid. Lalu kata guru saya, jadi sumpah Khalid Allah kabulkan. Setiap orang takut mati saat ini susah tidur. Karena memang tempat tidur itulah tempat kematian besar. Padahal kalau sudah susah tidur, imunitas turun. Kekuatan antibodi melemah. Mood jadi buruk. Suasana batin, suasana hati jadi buruk. Cenderung out of the mood orang kalau kurang tidur. Gitu. Karena malam itu memang untuk beristirahat. Siang itu untuk beraktivitas. Jadi mari kita persiapkan mental kita. Sampai kapan ketakutan akan menghantui diri? Karena kematian ketakutan menghantui diri, kan di rumah terus. Percaya, saya bukan yang lain. Tidak resmi sudah COVID-19 ini sebagai wabah berakhir, nanti ada masalah. Akan ada musibah lagi. Akan ada wabah lagi. Akan ada bencana lagi. Walaupun tentunya Allah pergulirkan di antara manusia. Sini berganti, nggak semuanya kena terus menerus. Sekarang giliran yang ini kena musibah, besok giliran ini kena musibah. Tapi hidup harus tetap berjalan. Life must go on.
lagi hidup ini. Termasuk kesiapan mental. Yang namanya berjihad, maju berperang, korban selalu ada. Sehebat apapun kita mempersiapkan diri kita, korban perang itu selalu ada. Mentalitas kita seperti itu karena apa? Oh, kalau kita nggak keluar, di rumah orang bisa mati. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Khalid bin Walid, kematian terbesar itu di tempat tidur, di dalam rumah. Siapa yang kena COVID? Mereka sedang ruangan kok. Petani-petani yang jam-jam segini itu asik nyangkul. Ya, dia udah kena vitamin D-nya juga udah banyak, keringetannya juga membuat dia lebih tahan terhadap penyakit. Kerja kerasnya, jungkir baliknya juga membuat dia antibodinya menguat. Perempuan itu mengalami perkosaan di mana terbesar di rumahnya. Penelitian di luar rumah, di hutan sepi, enggak ternyata. Dan data yang lebih mencemaskan lagi adalah seringkali dilakukan oleh orang-orang dekat. Entahkah paman lagi numpang di rumah, sepupu yang lagi mati. Dan Allah ingatkan, kalau Allah tetapkan kematian seseorang, ngumpet di rumah, Allah akan dorong orang itu keluar rumah ke tempat dia akan mengalami kematian. Bacalah Al-Quran yang bercerita tentang perang Uhud. Karena orang-orang munafik ketika itu tiba-tiba mengatakan, aku pulang dulu ya, pintu rumahku terbuka. 1.000 dari 3.000 pasukan Uhud itu munafik. Berpaling dia pulang ke rumah. Kata Allah, kamu merasa aman di rumah kamu? Kalau kematian kamu sudah tetap, Allah dorong kamu untuk keluar rumah ke tempat kamu nanti mati. Karena kematian itu la yastaqdimu sa'ah wa la yastakhirun. Gak bisa dimajukan sejengkal, sedetik, dan gak bisa dimundurkan sedetik. Emang kita bisa buktikan secara ilmiah kalau gak kena COVID aja bapakku gak bakalan mati. Ada yang terbukti. Andai gak kena COVID dia gak mati. Ada nggak yang bisa membuktikan ilmiah, ini bukan iman ya, ilmiah, ada nggak yang bisa membuktikan secara ilmiah seandainya bapakku nggak kena COVID dia nggak akan mati? Nggak bisa dibuktikan, kecuali kalau dia dihidupkan kembali, mundur ke masa lalu dijaga dari COVID, benar nggak mati, nah itu baru tuh benar tuh. Itu kan nggak bisa digituin, orang mati dibangunin ya, lalu waktu dimundurin. Nah, pada waktu dia kena COVID, sengaja kita lindungi dari COVID. Ternyata benar kematiannya tertunda. Jadi mati, dia artinya mati juga dia karena kanker misalnya. Tapi 6 tahun kemudian, bukan pada saat itu. Orang takdir kematian itu bersifat sangat subjektif dan sangat individual. Buktinya bapak tetangga saya kena COVID nggak mati. Iya kan takdir matinya beda-beda. Emang disamain orang takdir matinya? Enggak kan? Jadi mari mental kita bangun. Manusia yang memasrahkan dirinya dalam hidup ini, manusia yang merilekskan dirinya menghadapi hidup ini secara mental, dia itu berkurang kemungkinannya mengalami sakit dan rasa sakit. Kayak di Pak Isnan, itu nggak tahan dipijit. Jadi setiap kali dipijit saya ngelawan, tambah sakit Pak. Jadi omelin sama tukang pijit, Pak dilepas Pak, rileks Pak, rileks. Kalau Bapak nggak rileks itu tambah sakit Pak. Dasar saya penakut, kalau dipijit kagak rileks. Ya tambah sakit. Pernah tuh diledekin sama tukang pijit, Bapak tuh cengeng ya. Udah dirilekin, jangan ditahan, dilepas.
Saya waktu tes vaksin, kan orang yang divaksin itu tidak boleh tensinya itu di atas 180, 120. Saya itu darah rendah, Pak. Nggak mungkin lah saya bakalan segitu. Orang saya biasa 110, 85 atau 110, 70 gitu. Saya sempat 189 lah. Saya kan divaksin di stasiun Bandung kemarin. Kenapa? Tegang. Nah, Bapak istirahat dulu ya. 5 menit. Kebetulan yang ngecek dari saya itu polisi. Pakai pakaian polisi. Oke. Tenang, rileks, minum air putih. Lalu istri saya bilang, jangan minum air putih. Susu beruang. Biar semua efek vaksin hilang. Divaksin tapi kayak nggak divaksin gitu. Dinakalin juga saya sama istri saya. Atau hidrokoku, Pak. Air apa? Jangan. Nah, itu polisi baik tuh, Pak. Ya udah Pak, udah 5 menit Pak. Ya Pak, duduk Pak. Rileks Pak. Tangannya turunin. Santai. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Sampai dia pasangin tuh, apa namanya. Tensi. Alhamdulillah tuh turun dari 158 dari 187. Apa juga kalau kita secara mental itu siap. Kita jadi tenang. Kalau enggak, ya saya pernah hipertensi sejenak kayaknya tuh. Biasanya saya hipotensi kok gitu, darah rendah dari dulu, saya dari kecil ada rendah. Kok bisa 187 gitu loh. Tapi gitu disuruh relax. Kudu hidrokom bersiap-siaplah, terutama persiapan mental. Nah, gitu. Tenang. Karena kalau semuanya sebab kita takuti, saya juga baru tahu tuh, di kulit-kulit wajah kita banyak tungau ya. Waktu saya lihat di pembesarannya dari mikroskop, serem loh Pak. Kakinya 6, kepalanya agak gede. Itu di tiap pori-pori. Sebenarnya tungau-tungau itu justru untuk memakan kotoran-kotoran yang ada di pori-pori. Saya sarankan, saya nontonnya di YouTube, yang ditonton deh. Sendiri, oh. Karena ya gara-gara di mikroskop ya kan jadi besar lah. Juga dilihat pakai mata juga nggak kelihatan, mana tuh maunya nggak ada. Udah gitu, ini masalah Islam. Kebetulan serem. Ya, penelitiannya udah lama, dan tunggal yang ada di ini abad ke-19 sudah diteliti itu tentang tunggal yang ada di ini. Di pori. Jadi apapun kalau kita nggak lihat, kalau kita nggak siap, Bapak yang begini, ya, COVID, ya virus bakteri kuman anu. Jangan-jangan kalau dilihat tungau akhirnya cuci muka kali tiap 5 menit. Cuci muka tiap 5 menit gara-gara begitu mulai sadar di wajah kita ada ratusan ribu tungau. Tungaunya kayak tungau gede. Tapi saya nonton beberapa ya Pak. Ya di kulit kita yang lain juga sama. Kalau tungau itu adanya di wajah. Di kulit kita juga banyak nih. Coba dia di mikroskop, kita dipotong dari tangan. Siapkan iman. Baru kemudian habis itu siapkan anak kita, kasih makanan bergizi. Bukan desterilisasi ya. Setiap saat kasih hand sanitizer, setiap saat kasih hand sanitizer tipis ke tangan anak-anak nanti. Saya pernah ya di Bekasi ini. Jadi ada ibu-ibu, kayaknya Tionghoa ya lihat wajahnya ya. Dia bawa hand sanitizer Pak. Itu disemprot semuanya. Cerot. Ini diangkat nih.
Yang tuh orang malah kena penyakit dia itu. Kursi di ini Pak, kursi disemprot. Sempat kepikiran niat jahil saya. Dia pengen tuh menjahil itu sampai agak mohon maaf ya. Saya pengen bela diri, kadang aja suka empat saya menjadi gitu. Pengen gitu, saya bersandiwara, ada kecil dia, ya batuk-batuk, lalu saya berkeimbangan gitu. Minimal dia langsung pulang alergi gitu. Siap dan bersih. Itu luar biasa. Kemudian yang dibutuhkan itu adalah organ-organ yang sensitif terhadap virus. Dan mulut kumur-kumur, hidung yang namanya berwudhu dengan membasuh hidung itu disedot, lalu dilepas. Saya juga tes PCR juga sama, bagian mulut dikorek-korek sama bagian hidung dikorek-korek kiri kanan. Saya nggak mau juga, takutnya sakit. Rata-rata manusia gitu ya, kalau belum ngalamin sakit, begitu saya dikorek-korek juga biasa aja tuh. Kemarin di Sentral Niaga tuh di belakang Aston saya tapi ini PCR ya. Vaksinnya saya di stasiun Bandung. Biasa aja. Cuci muka, tangan, kepala, telinga, kaki, menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan wudhu itu kan cuma buat sholat. Wudhu itu cuma buat sholat. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa manusia itu memelihara dirinya senantiasa untuk berwudhu juga nggak salah. Karena Bilal juga melakukan hal yang sama. Beberapa sahabat juga melakukan hal yang sama. Sunnahnya para sahabat boleh kita ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Aku wajibkan atas kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Adu alaiha bin nawajid. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Gizi yang bagus, nutrisi yang bagus, protein yang bagus, karbohidrat yang bagus, obat-obatan, herbal, dan seterusnya, madu, dan seterusnya. Udah cukup lah itu. Karena menjadi lebay pun menjadi sumber penyakit juga begitu. Proteksi pun bisa membuat kita kayak robot gak bergerak gitu. Yang kebayang nggak sih kalau kita mau berperang tapi pakai bajunya, baju itu pakai baju apa tuh kalau robot-robot buat anak-anak tuh nggak bergerak tuh gara-gara full proteksi kayaknya tuh bersih semuanya tuh ya, keren kan gimana orang gitu ya. Secukupnya ya, berkurang-kurangan, la ifrat wala tafrit, tidak ekstrem ke kiri, tidak ekstrem ke kanan, siapkan karena ada kekuatan lain yang akan nutupi yang kurang, yaitu namanya doa. Baju bersih, intinya kebersihan. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi mengingat ya, umat ini harus menjadi umat yang terbersih karena semua kitab fikih dimulai oleh bab tohar. Semua kitab fikih dimulai dari bab tohar, bab kebersihan, bab kesucian. Tapi bersih itu gak sama dengan steril. Mana saya mengatakan ya kalau saya rada-rada jorok dikit, bukannya nggak sengaja, tetapi memang itu dalam rangka vaksinasi juga buat diri saya. Dengan catatan saya yakin ketika itu saya dalam keadaan lagi sehat. Lagi sakit di jalan.
Usul rokok tentang pakai masker. Pakai masker itu juga lakukan secara tepat. Naik gunung, udara segar, pagi-pagi lagi sepi, gak ada orang lain, pakai masker. Ya Allah, oksigen lagi ada di mana-mana. Emang mau pakai tabung oksigen lagi tuh di rumah sakit? Biasa. Nah, tabung oksigen tuh. Makanya datanglah ke tempat gunung-gunung yang sejuk. Apa buka masker? Pernah waktu itu ditegur oleh polisi jam 6 pagi di satu tempat karena di jalan raya saya nggak pakai masker. Pak, tolong maskernya Pak. Saya bilang, duh maaf Pak polisi kalau saya pakai masker, pertama kelihatan bego, yang kedua kayak ini ya. Lagi nggak ada siapa-siapa. Dan lagi di gunung Pak. Udah lagi segar-segarnya. Dan memang udara sekarang selama COVID itu segar. Karena apa? Bumi itu kayak di detox. Pabrik gak banyak mengeluarkan asap. Knalpot juga gak banyak ngeluarin asap. Orang banyak di rumah. Ya keluar rumah, hirup lagi. Udara segar. Sejak COVID-19 saya juga gampang loh melihat Gunung Merapi Pak. Di belakang rumah saya. Nggak ketutup kabut soalnya. Ya kalau ketutup awan sih ya nggak kelihatan. Lebih sering ngelihat Gunung Merapi sekarang. Wudu hidrokum. Bersiap-siap. Nah, ini dulu pendaki gunung. Bicara tentang bersiap-siap. Persiapan yang kita perlu lakukan adalah persiapan untuk bisa start. Bukan persiapan yang kita lakukan agar bisa finish. Orang naik gunung, persiapan di ranselnya, semua bekal sampai finish, bakalan penuh tuh ransel. Dan jalan juga ada kecapean. Bagi saya, persiapan itu adalah segala bekal yang perlu dipersiapkan agar kita bisa start. Kenapa? Di sepanjang jalan antara start dan finish itu juga ada bekal. Ngapain masukin isi ransel itu dengan Indomaret semuanya dipindahin ke dalam gitu atau Alfamart semuanya dipindahin ke dalam. Sepanjang jalan nggak ada kok. Berarti berbekal dan bersiap-siap itu juga nggak lepas. Secukupnya. Manusia ini bukan makhluk kosong. Dia punya antibodi bawaan. Dia punya vaksin bawaan juga. Dia punya vitamin-vitamin bawaan juga. Nutrisi-nutrisi bawaan. Sistem kekebalan bawaan. Jangan memperlakukan anak kita sebagai makhluk tak berdaya. Mereka makhluk kuat. Dan Allah pasti menjaga mereka. Lebih dari menjaga kita. Kenapa? Karena dia adalah makhluk cilik yang akan menggantikan kita. Jadi penjagaan Allah terhadap mereka juga jauh lebih dahsyat daripada penjagaan Allah terhadap kita, terhadap saya. Saya dari 27 tahun sekarang. Udah masuk antrian dipanggil Allah kok. Kalau makhluk-makhluk cilik, anak-anak kita itu masih SD segala macam itu, perlindungan Allah dahsyat itu. Sekali lagi, tapi seperti yang saya sering sampaikan di sini, Allah itu maha pencemburu. Al-Ghayyur. Begitu dia lihat hambanya lebih percaya pada obat daripada Allah. Maka cemburunya Allah juga. Allah udah cemburu, pertolongan Allah dia stop. Allah sudah cemburu kepada hambanya, maka pertolongannya dia stop. Jadi kan saya bilang di sini, Allah sudah menginstal loh ilmu pendidikan anak ke dalam diri ayah bunda masing-masing. 4 anak, 4 juga loh ilmu pendidikannya, ilmu parentingnya. Tapi begitu Allah tahu
kayaknya hambanya lebih percaya sama Ustadz Ahad daripada ilmu yang sudah saya install. Kalau cemburu Allah itu udah keluar, ilmu pendidikan anak yang Allah install itu ditarik. Lalu Allah berkata, tolonglah Ustaz. Ini kalian sama ilmu kan, yang cuma segitu gitu doang. Ada ilmu yang sudah aku install ke dalam dirimu, yang aku telah ilhamkan ke otakmu dan aku hidayahkan ke hati. Yang berikutnya adalah kemudian ikhtiar. Ya, kalau disuruh pakai masker, pakailah masker. Terutama pada situasi-situasi yang riskan. Apalagi kalau kita emang lagi sakit, lagi flu, lagi pilek, kita pakai. Itu bagian dari ikhtiar. Bisa jaga jarak ya jaga jarak. Walaupun itu juga adalah beberapa yang gak lebay-lebay. Saya gak nyaman tuh sekarang. Salaman kok tonjok-tonjokan gitu. Gue masih muslim. Salaman tuh gini. Pakai masker, yang pakai masker. Anda pakai masker. Aku pakai masker. Yuk kita salaman muslim. Habis itu yuk kita cuci tangan. Daripada saya nggak mau. Atau kalau nggak begini, salahnya sekarang gini ya. Takut ketularan. Pakai masker. Sesudah salaman, segera cari sabun, segera cari air. Kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer. Walaupun para dokter juga mengatakan paling bagus adalah air dan sabun, ya bukan hand sanitizer. Jadi saya bilang nggak usah salaman. Daripada salamannya gayanya tonjok-tonjokan. Mendingan kayak tadi saya peluk Pak Isnan, ya udah jangan sambil berdoa, sehatkan kami berdua ya Allah. Jangan sampai saya menularkan beliau dan beliau menularkan saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasallam. Saling mendoakan kita. Tapi nggak lepas masker loh, beliau nggak lepas masker, saya nggak lepas masker. Tapi dari jauh saya buka masker dulu. Karena saya ingin tersenyum sama sesama muslim. Yang sampai senyum saya itu ketutup masker. Pak Isnan di sana, saya sini. Saya buka masker saya. Assalamualaikum Pak Isnan. Saling mendoakan. Saling memuliakan. Agar kita berjalan di jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus itu jalan kebersamaan, bukan jalan yang berpisah-pisah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang jelas lebih dari satu orang. Lebih baik saya peluk Pak Isnan. Tapi tidak dengan cara ceroboh. Dengan doa. Dengan doa dan dengan saling mendoakan. Sehat ya Pak Isnan ya. Sehat ya Ustadz ya. Semoga Allah lindungi ya Pak Isnan. Semoga Allah lindungi ya Ustadz. Semoga Allah sehatkan. Semoga Allah sehatkan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya mendoakan. Dari sisi perilaku barangkali ada riskan-riskannya tuh. Pelukan. Tempel pipi kiri, tempel pipi kanan, riskan.
Nanti ada doa-doa juga yang sambil kita lakukan. Jangan ceroboh. Jadi jangan juga gitu ya. Kita ini sedang berharap akan karunia Allah. Sedang berharap akan obat dari Allah. Sedang berharap bahwa Allah itu segera menghentikan wabah ini. Walaupun data statistik yang saya olah menunjukkan bahwa sebenarnya wabah udah kelar. Yang ada adalah penyakit rutin namanya. Kapan akan berhenti? Ya emang gak akan berhenti, akan ada terus ini COVID-19. Tapi dia sudah menjadi sebuah gejala harian. Tidak seperti sebuah wabah. Karena saya sudah melihat, dia udah gak ada polanya lagi, gak muncak. Kalau wabah itu muncak. Dan lalu ada ujungnya. Ini saya lihat satu, no peak, ya dia gak punya puncak, no end, dia gak punya ujung. No peak, no end artinya, kalau menurut saya bukan dokter, saya cuma punya data statistik aja. Saya harus data.